Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia. Jadi yang penting kita keluar jalan Allah ini sekolah takwa, sekolah tawakal, sekolah hikmah dengan melalui usaha dakwah dan berikutnya hadirin yang mulia, kita di dalam dakwah ini harus punya sifat sabar. Sifat sabar. Maksud sabar dalam dakwah ini ketika lapang, ketika sempit kita dakwah terus. Nggak ditinggalkan. Ketika lapang kita dakwah, ketika kita sempit kita dakwah, ketika senang dakwah, ketika susah dakwah terus. Supaya kita istiqomah, itu namanya sabar dalam dakwah. Itu begitu, tidak tinggalkan dakwah. Ada orang yang imannya tidak beres, ketika lapang rajin taskil, ketika sempit nggak mau taskil lagi, itu iman nggak beres. Ada juga orang kadang-kadang ketika sempit rajin dakwah, ketika lapang hidupnya nggak mau lagi dakwah, itu iman nggak beres hadirin. Nah, kita sabar dalam dakwah, lapang sempit dakwah terus tidak ditinggalkan. Dan di antara sabarnya hadirin itu Rasulullah SAW ketika dakwah di Taif dilempari batu. Nabi nangis. Tapi kata para ulama, nangisnya Nabi ini bukan karena lemparan batu, bukan. Kekhawatiran Rasulullah jangan-jangan Allah murka kepada beliau. Itu tangisannya, jangan-jangan Allah murka, ingin supaya diridhoi gitu. Kalau masalah diridhoi oleh Allah gak apa-apa, dilempari batu, disakiti sampai dibunuh gak apa-apa, asal Allah ridho. Begitu hari sabarnya Nabi dalam perkara itu. Yang dicari itu ridho Allah. Dilempari batu gak apa-apa, apalagi cuman kita dicemberutin, diplengosin saja, nggak apa-apa. Dakwah kita yang penting cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu dilempari batu nangis bukan karena lemparan batu nggak apa-apa, takut Allah murka, takut amal dakwahnya tidak diterima, gitu. Nangis kepada Allah, minta diridhoi. Yang penting ridhomu ya Allah. Apakah engkau lemparkan kepada kawan, apa kepada musuh, silahkan, yang penting ridhamu ya Allah. Begitu doanya hadirin. Bukan ya Allah jangan jadikan mereka melempari saya, tidak. Tidak apa-apa, yang penting ridhamu ya Allah. Maka kita dalam dakwah ini cari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, sabar atas segala apa musibah yang datang kepada kita. Jangan berhenti dalam dakwah ini. Jangan gara-gara jauhlah diprototin orang udah gak mau jauhlah lagi, dicemburutin, diplengusin orang gak mau lagi. Padahal hadirin, tidak ada nabi yang tidak diprototin oleh kaumnya, nggak ada nabi yang tidak dicemberutin oleh kaumnya, tidak ada nabi yang tidak diplengosin oleh kaumnya. Bahkan lebih daripada itu, diperangi sampai dibunuh hadirin yang mulia. Kita sabar dalam melaksanakan amal dakwah ini. Kalau orang mencela, mencerca dan lain sebagainya, sabar diri kita. Itu ada manfaatnya bagi kita hadirin. Saya sering sampaikan ya, supaya kita Allah berikan kepahaman. Waktu saya di Mekah
Maulana Umar Palanpuri rahmatullahi alaih, beliau bayan tentang perjuangan dakwah ini, bahwa dalam setiap nabi melaksanakan dakwah ada penentang-penentangnya. Nah, penentang-penentangnya. Waktu Nabi Musa berdakwah, yang menentang adalah Fir'aun. Waktu Nabi Ibrahim dakwah, yang menentang adalah Namruz. Waktu Rasulullah SAW menentang Abu Jahal, Abu Lahab, menentang kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah selesai bayan, ada orang Arab mengatakan, "Ya Syekh," dia bilang, "saya ingin bertanya, apa manfaatnya tuh Allah jadikan penentang-penentang dakwah itu? Kan bagusnya nggak ada, supaya dakwah lancar gitu. Nggak usah ada itu penentang-penentang." Nah, jadi jawaban Umar, Masya Allah saya masih ingat, kata beliau, "Syekh dekat semari." Dia bilang, "Tuan tahu nggak telur ayam?" "Tahu," dia bilang. Itu telur ayam itu kalau dipecahkan terdiri daripada kuning telur, putih telur, dan kulit telur. Itu kalau telur ayam kita makan, yang kita makan tuh kuning telur sama putih telur, kulit telur yang kita makan. Terus tuh kalau telur ayam tuh menetas jadi anak ayam, yang jadi anak ayam tuh kuning telur sama putih telur, kulit telur tidak jadi anak ayam. Kalau kita bertanya kepada Allah, buat apa tuh Allah adakan kulit telur? Dimakan nggak bisa, jadi anak ayam pun tidak. Buat apa dibikin itu kulit telur, jadi sia-sia saja? Jawabannya kita bisa jawab sendiri. Kalau itu telur keluar dari pantat ayam nggak ada kulitnya, siapa yang mau makan, hadirin? Sama dengan tai ayam. Dan kalau itu tidak ada kulitnya, hadirin, nggak mungkin menetas jadi anak ayam. Jadi kulit itu bermanfaat untuk supaya telur itu bisa dimakan dan bisa menetas jadi anak ayam. Jadi hadirin, penentang dakwah ini kita perlu. Sama dengan telur, perlu dengan kulitnya tadi. Jangan kita mau enak saja begitu, hadirin ya. Itu adalah supaya kita nanti menetas jadi orang yang beriman. Kalau tidak ada kulit telur dan penentang, nggak mungkin kita menetas jadi orang yang beriman, hadirin. Jadi telur busuk nantinya, hadirin. Jadi itu penting ada yang menentang tuh. Mestinya kita bersyukur kepada Allah ada yang menentang nih. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Itu kita perlu dengan orang-orang begitu. Ada yang mengatakan kita ini bid'ah, ini syirik, nggak apa-apa. Kita bukan untuk kerja untuk dia, untuk Allah. Allah yang akan memberikan penilaian kepada kita. Jadi sabar kita di dalam menghadapi perkara-perkara begitu. Itu memang sudah tertib daripada Allah. Setiap nabi dimunculkan, Allah angkat penentang-penentangnya, supaya para nabi menetas jadi orang-orang beriman, orang-orang brilian, tambah tinggi derajatnya. Dari nabi-nabi hanya 5 orang yang terpilih menjadi ulil azmi, yaitu yang paling banyak bersabar di dalam menjalankan usaha dakwah. Kita para dai dianjurkan, dibilang bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya para nabi daripada ulil azmi. Sabar kita dalam usaha dakwah ini. Berikut lagi hadirin, sabar yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya, hadirin, dipukul, ditendang, padahal nggak salah apa-apa, dimasukkan ke dalam sumur. Itu waktu rombongan pedagang mengangkat dia dari sumur, itu saudaranya ada di situ. Dia bilang, "Ini budak saya. Kalau kamu mau bawa, beli." Sekarang, itu Nabi Yusuf nggak ngadu tuh sama si pedagang tadi. "Saya bukan budaknya, saya adeknya. Dia menganiaya saya." Begitu tidak, diam saja, hadirin. Itu sabarnya Nabi Yusuf. Diam, nggak ngomong apa-apa, nggak menceritakan keburukan daripada saudaranya itu, hadirin. Dia tidak cerita. Sampai Allah memuliakan jadi menteri di Mesir, hadirin. Dari sabarnya itu. Sekarang kita dalam dakwah ada kelakuan kawan begini, ngadu. Ada masa ngadu, ini ngadu, ini simpulan begini-begini, cerita kejelekannya dia. Contoh sabarnya Nabi Yusuf, nggak cerita apa-apa. Itu para masyayikh nggak senang, hadirin. Kalau kita datang menceritakan keburukan kawan kita begini-begini, dia bilang, "Masukkan daftar pertama yang buruk kamu sendiri." Yang adu-ngadu itu adumnya. Belajar kita sabar.
Ini Allah yang bikin mereka kelakuannya begini sama kita. Sabar. Nah, ini juga semacam kulit telur hadirin kepada kita. Jadi kalau kita ketemu orang yang begitu dalam sesama dakwah, membuat kesel kita, jengkel kita, itu jalan keluarnya daripada ayat Quran tuh, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun kepada Allah. Wasawirhum fil amri, dan ajak dia dari bermusyawarah. Itu jalan keluarnya hadirin. Itu akhlak, ya. Itu akhlak azimah. Akhlak azimah, tanda-tanda akhlak azimah adalah memaafkan kepada para penjalim dan menghubungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Dan yang ketiga, membalas keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi dalam dakwah kita belajar, kalau ada kelakuan-kelakuan daripada kawan kita ini menjengkelkan kita, menyebalkan kita, kita datangkan sifat perintah Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, sudah itu kita mohonkan ampun kepada Allah dari kesalahannya itu. Dan kalau mereka berbuat buruk kepada kita, balas dengan kebaikan-kebaikan. Itu jalan keluar. Kalau kita sudah punya sifat itu, maka kita itu punya akhlak azimah, hadirin yang mulia. Itu tidak mudah juga. Jadi kalau ada orang-orang begitu, ini kesempatan supaya kita memiliki akhlak azimah, hadirin yang mulia. Jadi sabar. Berikutnya hadirin, dalam usaha dakwah ini kita harus bersyukur. Jadi yang namanya bersyukur itu menggunakan segala nikmat daripada Allah untuk usaha dakwah ini. Nikmat apa saja yang datang kepada kita, gunakan untuk perkara dakwah. Jadi dengan bersyukur ini, kata ulama, utamakan kerja dakwah dalam segala keadaan. Itu namanya bersyukur. Kerja dakwah diutamakan, melebihi daripada segala-galanya. Melebihi daripada khidmat kepada orang tua, kepada anak istri, kepada tetangga. Itu harus lebih dahulukan pekerjaan dakwah ini. Itu namanya syukur. Syukur itu mendahulukan kerja dakwah. Dalam segala keadaan kita utamakan, kita pentingkan daripada usaha dakwah. Jangan kita mementingkan selain daripada usaha dakwah. Maka datangkan ini sifat syukur kepada kita ini. Hadirin yang mulia, demikian ini sifat-sifatnya akan datang kepada kita dengan kita banyak korban lagi. Untuk keluar cinta dunia daripada hati kita ini dengan pengorbanan. Kita keluar ya Allah dengan korban, dengan harta dan diri kita sendiri. Maka Allah akan cabut sifat hubud dunia. Allah akan datangkan kepada kita sifat juhud, dengan pengorbanan. Maka kalau kita dakwah tidak dengan pengorbanan, sifat-sifat buruk tadi tidak akan keluar. Cinta dunia masih ada pada kita. Untuk mengusirnya ada dengan pengorbanan. Dan pengorbanan ini luar biasa hadirin, kekuatannya. Itu kebatilan Allah akan hancurkan. Saya pernah mendapat targib ketika di Pakistan. Dia bilang kalau pengorbanan kita di zaman ini seperti pengorbanan Nabi Musa alaihissalam, kekuasaan batil Allah akan hapuskan, Allah akan hancurkan. Bagaimana itu pengorbanan Nabi Musa? Ketika itu Nabi Musa beserta keluarganya bawa ternak dengan istrinya, dengan anaknya, konon istrinya lagi hamil lagi, bawa ternak. Waktu mau menuju ke Mesir, di perjalanan kemalaman, gelap gulita dan dingin. Dalam keadaan suasana begitu tidak bisa maju jalan karena gelap, dan kalau tinggal di situ dingin. Melihat kelip-kelip api, Nabi Musa berkata kepada keluarganya, kamu tunggu di sini, saya akan ambil tuh api buat penerangan jalan kita, buat menghangatkan badan kita. Pergi Nabi Musa sendirian. Ternyata itu bukan kelip sembarang api, itu panggilan Allah di lembah Mokades tua. Ditarbiyah Nabi Musa, lemparkan tongkatnya jadi ular, suruh tanggap jadi tongkat lagi. Setelah ditarbiyah itu datang perintah Allah, dakwah kepada Fir'aun, dakwah ke Mesir pada Fir'aun. Itu Nabi Musa tidak mengatakan, ya Allah keluarga saya bagaimana di hutan gelap kedinginan, tidak. Karena Nabi Musa yakin Allah lebih mengetahui. Jadi itu korban hadirin. Nabi Musa itu korban waktu, korban diri, korban keluarga, korban harta.
ditinggalkan langsung pergi ke Mesir. Itu pengorbanan Nabi Musa. Kalau kita berkorban demi agama seperti korbannya Nabi Musa, kekuasaan kufur yang ada di dunia ini Allah akan hancurkan hadir. Kebatilan, kekufuran ini nggak bisa dihancurkan dengan senjata, dengan nuklir, dengan bom, nggak bisa. Tapi dengan pengorbanan di dalam dakwah, Allah akan hancurkan. Setelah Nabi Musa bangkit dalam pengorbanan, ujung-ujungnya Fir'aun dengan kekuatannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menenggelam Fir'aun dengan prajurit bukan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabnya adalah pengorbanan Nabi Musa. Maka kita berkorban saja untuk agama, Allah yang akan hancurkan kekufuran-kekufurannya, kezaliman-kezalimannya Allah akan hapuskan. Jadi kita korban untuk agama, untuk wujudnya agama. Nanti kalau agama sudah wujud hadirin, semua masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua masalah akan diselesaikan. Tidak usah repot-repot menjadi penyelesaian dengan cara-cara yang lain. Segala masalah Allah akan selesai dengan agama. Kita usaha sekarang menghidupkan agama dengan pengorbanan. Kalau agama sudah hidup hadirin, Masya Allah, kehidupan yang baik akan datang kepada kita, kemakmuran akan datang kepada kita. Bahkan pemimpin-pemimpin yang baik Allah akan angkat di atas kita. Asal syaratnya wujudkan agama. Maaf, saya sudah diceritakan hadirin, sekarang kita ingin pemimpin yang baik, ingin presiden yang baik. Wallahi nggak bisa itu dengan cara pemilu dan partai, nggak bisa. Bukan kita tidak setuju, silahkan aja ada partai, tapi bukan jalannya, bukan. Jalannya adalah wujudkan agama pada kehidupan kita. Sebab dalam hadis kursi Allah berfirman, wahai hambaku, kamu jangan terlalu mencaci maki, menyalahkan pemimpin-pemimpin penguasa kamu. Sebab hati mereka itu, kata Allah, di tangan aku. Kalau kamu taat kepada aku akan jadikan pemimpin kamu tuh lembut, adil, amanah, tidak korup. Tapi kalau kamu tidak taat kepada aku jadikan mereka zalim, khianat kepada kamu, korup, tidak amanah. Itu Allah yang bikin hadirin karena dosa-dosa kita. Biar pemilu berkali-kali, partai banyak dibikin, kalau kita berdosa nggak mungkin dapat pemimpin yang adil hadirin yang mulia. Tidak mungkin. Ini artinya ajaran daripada Allah dan Rasulnya. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, jadikan diri kita takwa kepada Allah. Dengan sendirinya Allah akan angkat. Kalaupun yang memerintah sekarang jahat, kalau kita jadi baik, jadi takwa, Allah akan rubah hatinya jadi baik hadirin yang mulia. Walaupun itu orang-orang baik, tapi kalau kita berdosa, kita angkat dia jadi pemimpin, Allah akan rubah hatinya jadi jahat kepada kita. Jadi bukan salah dia, salah kita, dosa-dosa kita ini. Silahkan orang adakan pemilu, partai silahkan, tapi kita bantu untuk mewujudkan pemimpin yang baik itu dengan takwa, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Allah akan angkat pemimpin di atas kita yang hadirin. Jadi adanya pemimpin yang tidak adil, yang zalim, yang korup, yang khianat, akibat daripada dosa-dosa kita. Ini penyelesaian yang sebenarnya, ini hak. Ada di Quran, ada di hadis. Jangan kita ikuti cara-cara orang kafir. Tidak bisa. Harus kita pahamkan kepada diri kita, pahamkan kepada umat bahwa pemimpin-pemimpin yang baik akan datang kalau kita semua taat kepada Allah, punya sifat takwa kepada Allah, punya sifat tawakal kepada Allah. Allah akan angkat pemimpin orang-orang yang baik jadi pemimpin kita hadirin yang mulia. Maka jangan putus asa. Kita tidak yakin dengan cara-cara lain, apalagi cara daripada orang kafir. Ikuti cara Rasulullah yang benar hadirin yang mulia. Dekatkan diri kita kepada Allah, semua akan diperbaiki. Kehidupan yang baik akan datang kepada kita. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyana hayatan thayyibah. Barang siapa yang taat kepada beramal soleh, yaitu taat kepada Allah, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya. Kehidupan yang baik kepada akan datang, bukan untuk naik gaji, bukan tingkatkan kinerja, bukan hadirin. Taati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita akan jadi baik. Kata ulama, perbaiki salat kita, maka kehidupan kita akan jadi baik.
Jangan mau memperbaiki kehidupan, diperbaiki rumah, diperbaiki pakaian, sholat gak diperbaiki, nggak mungkin hadirin. Kalau kita sholat baik, keadaan akan baik. Kalau sholat kita buruk, keadaan akan kita buruk. Jangan kita ikut-ikutan orang tidak beriman, memperbaiki kebendaan, tidak akan jadi baik. Akan jadi baik kalau sholat kita baik, amal kita baik, diterima oleh Allah, maka kehidupan kita akan jadi baik. Begitu juga secara umum, secara istimaiyat. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqau lapatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk suatu kabupaten, suatu provinsi, satu negara iman dan takwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan daripada langit dan bumi. Diberkahi, ekonomi diberkahi, perdagangan diberkahi, pertanian diberkahi, pendapatan diberkahi, sehingga aman, cukup semuanya, hadirin yang mulia. Itu dengan agama, dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini hadirin, usaha agama disepelekan hari ini. Usaha perbaiki sandang, pangan, papan, bagaimana produksi makanan ditingkatkan, bagaimana memiliki rumah yang wajar, itu bohong belaka. Perbaiki iman dan takwa kita, baru benar kehidupan hadirin. Perdagangan akan makmur, pertanian akan makmur kalau iman dan takwa kita benar kepada Allah SWT. Jangan kita yakin dengan teknologi. Nah, katanya sekarang zaman kemajuan, hidupkan pertanian dengan teknologi, cari bibit yang unggul, cari pupuk yang unggul. Hadirin, walaupun kita punya bibit yang unggul, pupuk yang unggul, tapi kalau Allah tidak turunkan hujan, apa terjadi dengan pertanian kita? Gersang juga hadirin. Itu di tangan Allah. Tapi dengan iman dan takwa kepada Allah, Allah akan makmurkan pertanian kita, Allah akan makmurkan perdagangan kita, Allah akan berkahi pendapatan kita, sehingga kehidupan menjadi sejahtera, nyaman, tentram hadirin. Jadi dengan agama, makanya usaha penting hadirin. Apalagi di tengah-tengah orang tidak paham tentang pentingnya usaha agama, kita hidupkan. Allah sangat senang kepada kita, sebagaimana Allah senang dengan para nabi. Allah akan tolong kita sebagaimana Allah menolong para nabi. Allah akan bantu kita sebagaimana Allah membantu para nabi. Jadi usaha ini hadirin jalan keluar daripada segala masalah di dunia ini. Siap semua hadirin insyaallah. Jadi siapkan diri kita untuk keluar dari Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar, baik masalah pribadi maupun masalah istimai, semua Allah akan selesaikan. Mari bagian taskil saudara. Mari jamaah sekalian, yang tengah dibuka lorongnya. Ya, yang lain semua duduk dulu. Kecuali yang taskil cash, yang lain semua duduk dengan tenang dulu. Mari, yang lain supaya duduk dengan tenang dulu. Jamaah sekalian, Masya Allah, ini adalah jurul kudama, pertemuan daripada orang-orang lama. Maka dari majelis yang mulai ini kita akan hantarkan jamaah-jamaah ke negeri jauh. Dari majelis yang mulai ini kita akan hantarkan jamaah ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Afrika, dan lain sebagainya. Maka untuk taskil pertama adalah taskil untuk ke negeri jauh yang cash saja. Sekali lagi, taskil negeri jauh yang cash saja, mulai sekarang dan sampai istimewa kawasan yang akan datang. Mari silakan berdiri. Yang cash, mari. Ada 2 jamaah dari Temboro. Mari, dari 2 jamaah dari Temboro, jamaahnya Pak Iksan Bulu sama Pak Abdul Majid Mauspati. Berdiri. Ini yang cash saja, bukan jamaah niat. Yang niat dulu. Ini jamaah cash. Mari daftar. Jamaah negeri jauh cash. Sejak sekarang sampai nanti jurgi kawasan, sampai istimewa kawasan. Mari, mana Temboro? Kes sampai istimewa hadirin. Kes sampai istimewa. Siapa? Istimewa ada bulan di sini September. Agustus, Pak. Agustus sih akan lihat. Jadi masih ada di Juni, Juli, kurang lebih 3 bulan lagi, Pak. Siapa dalam tempo 3 bulan ini mempersiapkan diri untuk keluar negeri jauh? Mari Pak, berdiri. Mari. Yang cash. Semoga Allah terima, Allah mudahkan. Mari Pak. Alhamdulillah.